Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita telah berada di masa-masa terakhir keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang ketertarikan sebagian dari penduduk Madinah kepada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermula dari 6 orang pemuda yang ketika itu berhaji lalu didakwahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kemudian menerima Islam sebagai agama mereka. Ini terjadi pada tahun ke-11 Hijriyah. Kemudian pada tahun ke-12 Hijriyah datang lagi sekelompok pemuda dari kota Madinah yang kemudian mereka membaiat Nabi alaihi salatu wassalam, yang ini dikenal sebagai baiat Aqabah yang pertama. Kemudian mereka, yakni orang-orang yang baru masuk Islam ini, meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan salah satu dari sahabat untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair untuk menyertai mereka berdakwah kepada manusia di kota Yathrib. Sampai kemudian banyaklah orang yang masuk Islam, bahkan tidak ada satu rumah pun melainkan ada muslimnya dalam rumah tersebut. Baik. Kemudian ini pembahasan kita yang terakhir. Kemudian setelah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu berhasil dia berdakwah di kota Yathrib, maka di tahun ke-13 dari kenabian, ini tidak lama sebelum Nabi SAW berhijrah, ada 70 orang kaum muslimin yang berangkat dari kota Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Kita bisa lihat jumlah yang signifikan, ya, 70 orang datang untuk beribadah haji ke kota Makkah. Nah, kemudian mereka ini kembali menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ini yang disebut sebagai bai'ah Aqabah al-Kubra, baiat Aqabah yang kedua atau yang besar. Kalau yang kemarin as-Sughra atau yang al-Ula, yang pertama. Nah, beda baiat yang pertama dan kedua ini. Kalau baiat yang pertama, ya, kemarin mereka atau pada baiat Aqabah yang pertama, mereka tidak diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertaruhkan nyawa. Ya, adapun di baiat Aqabah yang kedua ini mereka diminta untuk mempertaruhkan nyawa dan harta mereka untuk menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk berjuang, ya, bersama beliau alaihi salatu wasallam. Ini beda yang pertama. Kemudian yang kedua tentu dari jumlahnya. Kalau baiat Aqabah as-Sughra, ya, ini hanya 12 orang. Kalau ini 70 sekian orang. Ya, 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Jadi ketika mereka berangkat haji, ya, mereka berjanji atau membuat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu di sebuah celah bukit di Syi'ib. Syi'ib itu kalau kita lihat kan di Timur Tengah itu biasanya banyak bukit-bukit batu. Bukit-bukit batu menjulang, kemudian ada tetangganya juga bukit batu. Antara bukit dan bukit yang satu dengan bukit yang kedua ini ada celah. Ya, jadi kalau orang itu berkemah, mereka
biasa mengambil celah-celah ini untuk sebagai tempat mereka berkemah, sebagai tempat mereka bermalam. Ya, karena nanti akan menguntungkan ya, karena sudah terlindungi dengan dinding alami. Jadi kan seperti ini, seperti segitiga, masuk mereka ke sini, sehingga nanti yang kalau dibutuhkan penjagaan, ya jadi seakan-akan sudah ada pintunya. Jadi orang tinggal berjaga saja di ujung dari celah tersebut. Maka mereka berjanji dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu, dan itu pertemuannya dilakukan di malam hari. Ya, seakan-akan ini dilakukan diam-diam agar tidak ketahuan baik itu oleh orang-orang musyrikin Quraisy, demikian juga tidak ketahuan oleh orang-orang Madinah yang masih musyrik. Jadi ini dilakukan secara diam-diam. Maka kemudian di suatu malam bertemulah mereka di lembah Aqabah tersebut, di celah bukit tersebut, dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Ya, jadi Abbas ketika itu belum masuk Islam, tapi kenapa dia menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memastikan, ya, ini orang yang berbaiat tenanan atau tidak. Jangan-jangan nanti saya malah menyerahkan keponakan saya, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kita bisa melihat ya, lagi-lagi kefanatikan kekeluargaan ini menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu ada sosok siapa? Abu Thalib. Sekarang Abbas memastikan ketika dia akan melepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia harus memastikan apakah mereka ini adalah orang-orang yang akan menjaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada dialog. Jadi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaiat orang-orang Ansor ini, orang-orang dari Yathrib ini, terjadi dialog antara Abbas dan orang-orang dari Yathrib. Disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham jilid yang pertama halaman 441 dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, Ka'ab itu termasuk sahabat yang ikut serta dalam baiat tersebut. Beliau mengatakan, fajtama'na fi syib nantadiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun berkumpul di sebuah celah bukit. Ya. Apa yang kami lakukan? Nantadiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'ana wa ma'ahu ammuhul Abbas ibnu Abdul Muttalib wa huwa yawma idzin ala dini qaumih. Sampai kemudian datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikawal oleh paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib, yang ketika itu dia masih berada di atas agama kaumnya. Berarti muslim atau musyrik? Musyrik. Ya, berarti beliau masih musyrik. Illa annahu ahabba ay yahdura amra ibni akhi wa yatawathaqa lahu. Kenapa Abbas hadir di sana? Dia ingin untuk ikut hadir, ya, menghadiri acara yang sangat penting bagi keponakannya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yatawathaqa lahu, dan memastikan apa yang terjadi. Artinya memastikan ini orang-orang yang katanya akan menampung Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, apakah mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh atau hanya main-main saja. Qala falamma jalasa kana awwala mutakallimin al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Maka kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, yang pertama kali bicara bukan beliau, tapi justru Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, kita lihat bagaimana apa ucapan Abbas kepada orang-orang dari Yathrib. Faqala, ya ma'syaral Khazraj, wahai orang-orang Khazraj. Nah, ini satu panggilan, ya. Kan orang-orang di Madinah itu, kaum muslimin di Madinah itu bukan hanya orang-orang Khazraj. Tapi dahulu orang-orang Makkah memanggil semua orang dari Madinah itu dengan panggilan orang-orang Khazraj, baik yang Ausnya maupun yang Khazrajnya. Makanya dijelaskan oleh Ibnu Hisham, wa kanat al-arabu innama yusammuna hadzal hayy min al-ansar al-Khazraj. Ya, Khazrajaha wa Ausaha. Dulu kebiasaan bangsa Arab, mereka menamakan penduduk kota Yathrib itu sebagai Khazraj. Baik yang Khazraj betulan maupun yang Aus. Ya, kita sudah sebutkan, ya, dua suku besar yang ada di kota Madinah, Aus dan Khazraj. Mereka saling berkelahi, mereka saling bunuh-bunuhan.
Makanya mereka sangat senang dengan keberadaan Nabi SAW. Kenapa? Karena bisa mendamaikan. Aitsaqat alimtum wa qad mana'nahu min qaumina. Wahai orang-orang Khazraj, sesungguhnya Muhammad ini adalah anggota keluarga kami, sebagaimana yang telah kalian ketahui. Wa qad mana'nahu min qaumina, dan kamilah yang selama ini menjaga dia dari kaumnya. Ini dari orang-orang Quraisy. Mimman huwa ala mithli ra'ayna fi. Ya, dari orang-orang yang telah kami lihat. Ini orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa fi izzin min qaumihi wa mana'atin fi baladihi. Sekarang kondisinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini relatif dalam keadaan aman. Dia mendapatkan perlindungan dari keluarga beliau, masih dalam keadaan terlindungi. Dan ingat, ketika itu beliau masih dilindungi oleh Mut'im bin Adi. Sepulang beliau dari Taif, kita flashback ya, waktu bulan Ramadan kita kaji sebelum Isra dan Mi'raj, kan Nabi SAW itu berdakwah di Taif, ya nggak? Setelah paman beliau meninggal, beliau mencoba untuk mencari tempat lain dari kota Makkah. Beliau ke Taif. Kemudian ketika beliau kembali ke kota Makkah, beliau meminta perlindungan kepada Al-Mut'im bin Adi. Hanya saja jaminan Mut'im bin Adi ini mungkin tidak akan berlangsung selama-lamanya. Maka harus ada alternatif. Oleh karena itu Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang Ansar. Bagaimana agar mereka bisa menerima Nabi SAW. Nah sekarang keadaan Nabi SAW relatif aman sebenarnya. Ada yang memberikan jaminan. Wa innahu qad aba illa in hiyaza ilaikum walluhuqa bikum. Hanya saja ya sekarang dia enggan. Artinya dia enggan untuk berada di kota Mekah, melainkan dia menginginkan untuk berkumpul dan menyatu dengan kalian. Beliau menginginkan tempat yang baru. Ya. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilaihi wa mani'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum min dzalik. Wahai orang-orang Khazraj, apabila kalian melihat kalian bisa untuk memenuhi apa yang kalian klaim, bahwa kalian akan memberikan perlindungan kepada beliau, ya, dan kalian akan menjaga dirinya, maka laksanakanlah tanggung jawab tersebut. Jadi jangan main-main. Ya, kalian kalau memang sudah bersama dengan Nabi SAW, beragama dengan agamanya Nabi SAW, dan bersedia untuk memberikan perlindungan, maka berikanlah perlindungan. Ya, jangan kemudian kalian ngomong kita, mari pindah ke tempat kami, kemudian setelah itu malah diabaikan. Wa in antum tarawna annakum muslimuhu wa khadhiluhu ba'da khuruju bihi ilaikum faminal an fada'uhu. Kalau kalian merasa nanti kalian justru akan mengabaikannya, akan menelantarkannya, bahkan akan menyerahkannya kepada musuh-musuhnya, maka mulai sekarang tinggalkan dia. Jangan diambil. Lihat seorang paman. Kalau memang kalian nggak sanggup, jangan kemudian seolah-olah kalian sanggup untuk melindunginya. Baik. Qala fa innahu fi izzin wa mana'atin min qaumihi wa baladihi. Ya, mending sekarang dia dalam keadaan aman daripada nanti diserahkan kepada kalian lalu kalian menyerahkan beliau kepada musuh-musuhnya, ya. Kemudian mereka mengatakan faqulna lahu qad sami'na ma qult. Wahai Abbas, kami sudah mendengar apa yang kau ucapkan. Jangan khawatir maksudnya. Artinya mereka akan benar-benar menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah ya, bagaimana seorang paman ya, benar-benar memastikan ini kalau ponakannya ini dilepas, diculke, ya, ini aman atau tidak? Qala fatakallam ya Rasulullah, fakhud li nafsika wa li rabbika ma ahbabt. Kemudian orang-orang Ansar ini mengatakan kepada Nabi SAW, sekarang giliranmu untuk bicara wahai Rasulullah. Dan ucapkanlah apa yang kau sukai untukmu dan untuk Robmu. Ya, maka mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil baiat atau janji setia dari orang-orang Ansar. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang-orang Ansar. Kita lihat ya bedanya dengan baiat yang pertama. Qala tubayi'uni ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal. Ya, hendaknya kalian membaiatku, berjanji setia kepadaku untuk mendengar dan taat kepadaku baik ketika kalian bersemangat maupun ketika kalian malas-malasan.
dalam setiap kondisi. Ketika aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka wajib bagi kalian untuk melakukannya. Walaupun kalian ya dalam keadaan enggan. Baik. Qala wa 'alan nafaqati fil usri wal yusr. Ya. Dan kalian membaatku untuk memberikan infak dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Ya, jadi kalau misalnya ada panggilan jihad dan dibutuhkan harta, ya hendaknya kalian infakkan harta kalian. Ini termasuk janji setia yang diberikan oleh orang-orang Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ya. Dan hendaknya kalian membaiatku untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa 'ala an taqulu fillahi la ta'khudhukum fihi laumatul laim. Ya. Dan hendaknya ya kalian mengatakan sesuatu, ya hendaknya kalian mengatakan yang benar karena Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Ya, termasuk poin baiatnya orang-orang Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka berani menyuarakan kebenaran walaupun dicela oleh manusia. Yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Qala wa 'ala an tansuruni idz qadimtu Yathrib. Dan kalian ya berbaiat, kalian berjanji untuk memberikan pertolongan kepadaku apabila aku ya datang ke tempat kalian. Jadi di Yathrib. Fatamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum. Dan agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri-diri kalian, kalian melindungi istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Bagaimana seseorang ketika nyawanya terancam, apa yang akan dia lakukan? Dia akan mati-matian mempertahankan dirinya. Bagaimana kalau istrinya? Ada orang yang ingin membunuh istrinya, istri yang sangat dia sayangi, apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki? Ya, dia tentu akan membela kehormatan istrinya, berusaha untuk mempertahankan istrinya. Bagaimana sikap seseorang ketika anaknya, ada orang yang ingin membunuh anaknya, ada orang yang ingin melecehkan anaknya, bagaimana sikap seorang ayah? Maka seperti itulah sikapnya orang-orang Ansar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini perbedaan yang signifikan antara baiat yang kedua dengan baiat yang pertama. Mereka, yakni orang-orang Ansar, harus siap membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun itu ya sampai berkorban harta dan nyawa. Lalu apa yang akan didapatkan oleh mereka? Walakumul jannah. Kalau kalian menepati baiat ini, maka kalian akan mendapatkan surga. Ya. Maka kemudian orang-orang Ansar yang pada hati mereka telah tertanam keimanan, mereka pun ya menyepakati apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai mereka satu persatu membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan janji setia dan memenuhi poin-poin yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam baiat. Ya, jadi mulai mereka membaiat Nabi Alaihi Salatu Wasallam kecuali yang perempuan. Tadi kita sudah sebutkan, ya ada perempuan yang ikut di dalam rombongan tersebut. Di antaranya adalah Nusaybah bin Ka'ab dan Asma binti Amr. Maka kedua wanita ini, ya, untuk yang laki-laki baiatnya caranya adalah dengan berjabat tangan. Tapi untuk yang wanita tidak ada jabat tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memegang atau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram beliau. Ini yang dijadikan dalil bagi para ulama bahwa kita itu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang salam-salaman. Walaupun cuma makpil, ya. Cuma kalau lebaran enggak salam-salaman Kak Ustaz, cuma gini ting gitu ya. Enggak. Ya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan dalam permasalahan ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Wallahi ma massat yaduhu yadam ra'atin qat fil mubayaati wa ma baya'ahunna illa biqaulih."
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, demi Allah, tangannya Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali dalam baiat. Padahal baiat ini kan suatu hal yang sangat penting, bukan cuma mung selamat hari raya Idul Fitri, Sugeng Riyadi dan lain sebagainya, tapi baiat, janji setia. Dan ini juga kita bisa lihat nanti dalam peristiwa Fatu Makkah. Ya, wanita-wanita Quraisy itu juga membaiat Nabi SAW, tapi tidak ada yang menjabat tangan Nabi SAW. Lantas bagaimana Nabi SAW membaiat mereka? Wa ma baya'ahunna illa biqaulih. Dan tidaklah beliau membaiat kaum wanita kecuali hanya dengan ucapan saja. Kalian membaiatku? Nah, dah selesai. Tanpa ada jabat tangan. Ya. Dan Nabi pernah mewanti-wanti kepada kaum laki-laki. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, li ayyut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin khairun lahu min ayyamassa imra'atin la tahillu lahu. Ya, kepala kalian itu ditusuk dengan jarum atau paku dari besi. Yang demikian itu lebih baik daripada kalian menyentuh wanita yang tidak halal bagi kalian. Ya. Jadi nggak salam-salaman itu benar, ya. Tidak salam-salaman antara laki-laki dan perempuan bukan mahram. Ya Ustaz, kan masih saudara sepupu, ya. Saudara sepupu bukan mahram. Boleh kita nikah dengan saudara sepupu kita. Selama tidak berada dalam satu persusuan, boleh kita menikah dengan saudara sepupu kita, ya. Yang mahram itu ya bibi kita, baik dari sebelah bapak, sebelah ibu, nenek kita, ya. Atau adik-adik nenek dan kakek kita itu mahram. Keponakan kita itu mahram. Ya. Tapi kalau ibu keponakan kita, di mana suaminya itu adalah kakak atau adik kita, ibunya keponakan kita enggak mahram. Keponakan kita mahram. Ya, ini perlu kita ketahui. Kadang orang-orang kita bermudah-mudahan. Ya Allah, cek sedulur kok ya enggak apa-apa. Padahal bukan mahram. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaiat wanita dengan menjabat tangannya. Baik. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaiat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk pimpinan. Ada 12 orang. Ini ibaratnya kalau bahasa kita sekarang koordinator dari mereka. Ya, dari 70 orang itu dipilih ada 12 orang. Ya, 9 orang dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Nah, kita bisa melihat Abbas tadi itu kan mengatakan, memanggil mereka dengan wahai sekalian Khazraj. Karena memang yang lebih mendominasi ketika itu adalah orang-orang Khazraj. Maka dari Khazraj ada 9 orang pimpinan atau komandan, atau kita bisa katakan koordinator. Ya, di antaranya adalah As'ad bin Zurarah, Rafi' ibn Malik, kemudian Ubadah bin Samit, Sa'ad ibn Rabi, kemudian Munzir, bukan Mandar, ya. Munzir bin Amr, kemudian Abdullah bin Rawahah, Bara bin Marur, kemudian Abdullah bin. Nama mereka ini nanti akan lewat pada banyak peristiwa. Kemudian dari suku Aus, Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Khaythamah, dan Rifa'ah bin Abdil Mundir. Ini adalah naqib atau pimpinan atau koordinator yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian peristiwanya belum berakhir ini, ya. Masih ada hal-hal yang menarik dari peristiwa baiat. Yani ketika itu kan orang-orang Ansor yang membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini menyepi. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa mereka, langkah-langkah mereka itu seperti langkah-langkah burung merpati agar tidak ketahuan. Ya. Nah, ketika itu orang-orang Quraisy diteriaki oleh syaitan. Jadi syaitan meneriaki orang-orang Quraisy yang juga ketika itu berada di dekat Aqabah agar mereka tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibaiat. Jadi syaitan itu berteriak. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya, ya, syaitan mengatakan, ya ahlal akhsyab. Al-akhsyab artinya al-manazil. Wahai orang-orang yang berada di kemah-kemah. Halakum fi Muhammadin wasabatu ma'ah. Apakah kalian ingin mengetahui tentang keadaan Muhammad dan Sobah? Sobah itu panggilan mereka bagi orang-orang yang mengikuti agamanya Rasulullah SAW atau mengikuti
agama selain agama nenek moyang. Ya. Qad ijtama'u ala harbikum. Wahai orang-orang yang berada di kemah-kemah, mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian. Ya. Jadi syaitan itu berteriak. Nah, kemudian teriakan ini didengar ya oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu. Dari mana kita tahu bahwa yang berteriak ini adalah syaitan? Ya, Nabi SAW sendiri yang mengatakan, "Hada azbul aqabah" atau azabul aqabah. Ya, dalam tahqiq di Sirah Ibnu Hisham dikatakan azabul aqabah adalah ismun min asma'i syaitan, nama di antara nama-nama syaitan. Ya. Amma wallahi ya adu wallah la afrughanna lak. Ya. Adapun engkau wahai musuh Allah, demi Allah, ya, la afrughanna lak. Nanti kita akan berhadap-hadapan. Jadi Nabi SAW yang mengatakan kepada para sahabat bahwa yang baru saja berteriak itu adalah syaitan. Maka apa yang terjadi? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, bagaimana reaksi orang-orang Quraisy terhadap teriakan syaitan ini? Ya. Maka kemudian atau sebelumnya apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mendengar suara syaitan ini? Ya, orang-orang Ansor, lihat bagaimana pelaksanaan mereka terhadap baiatnya kepada Rasulullah SAW. Tadi sudah kita sebutkan bahwa apa? Di antara isi baiat, mereka akan melindungi Rasulullah SAW sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka dan diri mereka sendiri. Ya, maka para sahabat khawatir, wah ini syaitan sudah berteriak. Berarti apa? Sebentar lagi orang-orang Quraisy akan datang kemari. Ya, lihat bagaimana mereka langsung diberi ujian untuk membuktikan janji setia mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dikatakan oleh Abbas bin Ubadah ibn Nadah, wallahi alladzi ba'atsaka bil haqq in syi'ta la numalliyanna ala ahli Mina ghadan bi asyafina. Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kalau engkau menghendaki, maka besok kita akan gempur orang-orang yang ada di Mina ini. Jadi kalau mereka menyerang kita, kami siap untuk mempertahankan diri. Kami siap untuk menghadapi mereka bi asyafina, dengan pedang-pedang kami. Masya Allah, begitu jadi orang ya. Kalau sudah berjanji, tepati. Jangan, ya kami akan melindungi. Begitu ada kasus, afwan nih. Ya. Lihat bagaimana para sahabat langsung membuktikan, kami siap, pedang-pedang kami siap untuk menghadapi mereka, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, lam nu'mar bidzalik walakin irji'u ila rihalikum. Ya, beliau mengatakan, wahai para sahabat, lam nu'mar bidzalik, kita belum diperintahkan untuk angkat senjata. Ya. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa kita itu harus ikut aturan. Nah, kalau tidak ada perintahnya untuk angkat senjata, ya jangan angkat senjata. Ya, jangan salah menyalurkan semangat Anda. Ya, kita belum diperintahkan kata Nabi SAW, belum ada perintah. Dan perintah angkat senjata itu ada yang tahu. Ya, kapan turunnya perintah untuk angkat senjata? Pada perang apa? Perang Badar. Ya, menjelang perang Badar baru kita diperintah untuk para sahabat diperintahkan untuk angkat senjata setelah mereka memiliki kekuatan, memiliki posisi yang kuat di Madinah. Kalau sekarang angkat senjata, konyol ya. Maka Nabi SAW mengatakan lam nu'mar bidzalik walakin irji'u ila rihalikum. Kita belum diperintahkan untuk angkat senjata, akan tetapi kembalilah kalian ke kemah-kemah kalian. Maka mulailah para sahabat ya kembali ke kemah-kemah mereka. Maka kemudian orang-orang Quraisy, karena itu sudah malam ya, entah mungkin teriakan syaitan ketika itu tidak didengar oleh orang-orang Quraisy atau mereka mendengarnya secara sayup-sayup, maka kemudian mulai di keesokan harinya orang-orang Quraisy ini baru menemui orang-orang Madinah. Dan ingat ketika itu belum semua penduduk Madinah atau penduduk Yathrib yang masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh seniornya penduduk Yathrib, ketika itu
ya, masih musyrik. Tahu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia adalah seorang tokoh munafik. Dia nggak pernah masuk Islam, tapi menampakkan diri sebagai seorang muslim pernah. Tapi sesungguhnya dia menyembunyikan kekufuran. Nah, ketika itu dia inilah yang dipandang sebagai kepala atau sebagai pemimpin di kota Madinah. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini sangat benci kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena seakan-akan Nabi SAW pindah ke kota Madinah, kemudian mengambil posisi dia sebagai pemuka kaumnya. Ya, makanya dia selalu melancarkan makar kepada kaum muslimin. Maka orang-orang Quraisy menemui Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pemuka kota Yathrib. Kemudian dia mengatakan, "Ya ma'syarul Khazraj." Ini orang Quraisy yang ngomong. "Ya ma'syarul Khazraj, innahu qad balagana annakum qad ji'tum ila sahibina hadza yastakhrijunahu min baini adhurina." Wahai orang-orang Khazraj, sesungguhnya telah sampai kabar kepada kami bahwa kalian telah datang kepada sahibina, kepada salah seorang penduduk kami. Jadi maksudnya adalah Rasulullah SAW. Kalian telah datang kepada Muhammad, yastakhrijunahu min baini adhurina. Kemudian kalian mempersilahkan dia untuk keluar, ya, dari tengah-tengah kami. Artinya kalian memberikan tempat kepadanya. Wa tubayyi'unahu ala harbina, dan kalian telah membaiat dia, berjanji setia kepadanya untuk memerangi kami. Wa innahu wallahi ma min hayyin minal arab abghadu ilaina an tansyabal harbu bainana wa bainahum minkum. Wallahi, demi Allah, kata Quraisy. Ya, demi Allah, ya, kalian ini adalah suku yang kami paling tidak ingin agar di antara kita itu terjadi keributan. Ya, kami tidak ingin di antara kabilah-kabilah bangsa Arab. Tentunya orang Quraisy punya musuh, ya. Suku Quraisy punya banyak musuh, ya, atau punya beberapa musuh. Tapi mereka mengatakan, wahai orang-orang Khazraj, kalian ini adalah suku yang kami paling tidak ingin untuk menjadikan kalian sebagai musuh. Ya, karena memang orang-orang kota Yathrib ini punya hubungan juga kan dulu, kakeknya Rasulullah SAW, salah seorang petinggi Quraisy, yaitu Hashim, ibunya adalah seorang wanita Yathrib. Ya, maka kata orang-orang Quraisy, kalau ada suku yang kami tidak suka untuk dijadikan musuh, ya kalian ini, kata mereka. Maka kemudian orang-orang musyrikin dari kalangan Yathrib nggak ada yang tahu tentang baiat ini, karena baiat dilakukan oleh kaum muslimin secara diam-diam. Maka kemudian bangkitlah mereka, kemudian mereka sampai bersumpah di hadapan orang-orang Quraisy, maka min syai'in wa ma 'alimnahu. Tidak ada sesuatu pun apapun yang terjadi antara kami dengan kawan kalian, dengan Muhammad. Ya, wa ma 'alimnahu. Kami nggak tahu sama sekali. Kemudian datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dia ingin menonjolkan dirinya, dialah pemimpin orang-orang Yathrib sebelum kedatangan Nabi SAW. Dia mengatakan, hadza batilun, apa yang kalian sampaikan adalah kebatilan. Wa ma kana hadza wa ma kana qaumi liyaftatu ala mithli hadza. Gak mungkin kaumku, gak mungkin golonganku akan melakukan perbuatan lancang seperti itu. Ya. Lau kuntu bi Yathrib ma sana'a qaumi hadza hatta yu'ammiruni. Ya, kalau aku berada di Yathrib, maka tidak ada seorang pun dari kaumku yang berani berbuat ini kecuali dia menunggu perintahku dulu. Maksudnya, saya ini adalah pemimpin Yathrib. Gak mungkin mereka membaiat teman kalian itu, ya, kecuali aku yang nyuruh, kata dia. Sombong kali dia, ya. Padahal anak-anak muda dari Yathrib sudah membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang-orang Quraisy pun tidak mengetahui, artinya kemudian mereka orang-orang Yathrib menafikan apa yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy. Ya, dengan demikian selesailah. Kemudian mereka pun kembali ke kota Yathrib untuk mempersiapkan kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Ya, sehingga tinggal sedikit lagi, ya, kita akan memasuki fase baru dalam dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu fase di kota Madinah, dakwah di kota Madinah.
Ya. Baik. Sebelum kita tutup kajian kita tentang Baiat Aqabah yang kedua ini, kita akan coba ambil beberapa faedah dari peristiwa Baiat Aqabah Kubra atau Baiat Aqabah Ats-Tsaniyah. Faedah yang pertama, bahwa Baiat Aqabah yang kedua ini memiliki posisi yang sangat penting. Kenapa? Karena telah membuka pintu hijrah bagi kaum muslimin dari kota Makkah. Jadi kalau selama ini mereka terkungkung ya di kota Makkah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kemudian dengan adanya Baiat Aqabah yang kedua, seakan-akan terbukalah pintu yang demikian lebar bagi kaum muslimin untuk mempertahankan agama mereka. Ya. Kemudian Baiat Aqabah ini memiliki kedudukan yang sangat penting sampai sebagian sahabat menganggap bahwa menghadiri Baiat Aqabah ini lebih utama daripada mengikuti perang Badar. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, walaqad syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal Aqabah hina tawathaqna 'alal Islam. Sungguh aku telah menjadi saksi atau mempersaksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah di mana kami bersumpah setia untuk membela Islam. Ini kalimatnya, statementnya. Kemudian kata beliau, wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin wa in kanat badrun azkar fin nasi minha. Dan aku tidaklah lebih suka aku ikut perang Badar, ya, maksudnya beliau, aku lebih suka untuk menghadiri baiat tersebut daripada perang Badar, walaupun perang Badar ini lebih dikenal di tengah-tengah manusia. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan Ka'ab bin Malik mengatakan bahwa kehadiranku di Baiatul Aqabah itu lebih aku sukai daripada kehadiranku di perang Badar, karena perang Badar itu tidak akan terjadi tanpa Baiat Aqabah yang kedua. Bagaimana mungkin perang Badar terjadi kalau nggak ada Baiat Aqabah kedua? Perang Badar itu kan terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke kota Madinah, kemudian beliau menyusun kekuatan, baru terjadi perang Badar. Kalau nggak ada Baiat Aqabah yang kedua ini, kira-kira ada nggak perang Badar? Nggak ada. Yang ada hanyalah persekusi demi persekusi yang didapatkan oleh kaum muslimin di kota Makkah. Tapi tentunya perang Badar memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kepada ahlul Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai orang-orang yang mengikuti perang Badar, lakukan apa yang kalian inginkan, karena sesungguhnya aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Sehingga perang Badar itu memiliki kedudukan yang tinggi. Baik, kemudian faedah dari kisah Baiat Aqabah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara poin baiat beliau bahwa para sahabat itu hendaknya memberikan infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini membutuhkan harta, membutuhkan pengorbanan harta. Jadi bukan hanya perang begitu saja, tapi ada harta yang dikorbankan. Dan manusia itu kan dia memiliki sifat mencintai harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Maka untuk membuktikan keimanan mereka hendaknya menginfakkan harta yang mereka miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka sangat mencintai harta tersebut. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Siapa orang-orang yang jujur dalam keimanannya? Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu sama sekali. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun, maka mereka inilah orang-orang yang jujur. Makanya infak kita itu disebut sebagai sedekah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan was-shadaqatu burhanun. Yang namanya sedekah, infak kita di jalan Allah, itu adalah bukti keimanan seseorang. Baik.
Kemudian faedah selanjutnya, di antara poin baiatnya Rasulullah SAW adalah para sahabat hendaknya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini suatu hal yang sangat penting dan kita pun hendaknya memegang prinsip ini. Kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan hanya amar ma'ruf saja. Ya, seringnya orang kalau beramar ma'ruf dia suka melakukannya. Amar ma'ruf ngajak orang sholat, ngajak orang puasa sunnah, ngajak orang ke majelis ilmu, ya enggak? Tapi kalau nahi mungkar, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu, lihat dulu ini apa reaksi yang akan saya dapatkan. Kalau kira-kira bakal nggak enak, ya udah bersabar saja. Kan Nabi mengatakan selemah-lemah iman itu adalah pengingkaran dalam hati. Padahal tahap pengingkaran kemungkaran itu ada 3 ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia ubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang namanya pengingkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Semuanya mengingkari dalam hati. Menunjukkan kelemahan iman. Ya, kadang-kadang memang ada teman itu yang, ada kawan saya tamatan Madinah. Dia bilang kita ini belajar di Madinah, begitu pulang ke Indonesia lihat orang pacaran nggak berani melarang. Ya enggak? Kadang di masjid lagi pacarannya kan? Kadang-kadang kita bermajlis di hadapan masyayikh kata dia. Bermajlis di hadapan masyayikh, di hadapan para ulama, pulang ke Indonesia lihat ada orang pacaran di masjid, berat lisan kita untuk mengingkari. Gimana ini praktek ilmunya ya? Padahal yang namanya amar ma'ruf itu diikuti dengan apa? Nahi mungkar. Memang tantangan betul ini ya, tantangan betul kita. Ya kadang-kadang kita lihat orang berdua-duaan, bahkan di masjid ya, nggak berani ya. Nggak apa-apa, katakan maaf mas, mbak, suami istri bukan? Mestinya dia udah tahu ya, kalau kita bilang begitu. Suami istri bukan? Oh bukan mas, oh iya maaf mas ya. Nah, sebenarnya kita bilang begitu saja mereka udah paham sebenarnya ya. Tapi untuk mengucapkan itu saja kadang kita berat. Ya, apalagi kalau di warung makan. Di warung makan lihat orang pacaran kita makan juga agak berani kan ngomong kan. Ya, kalau dulu waktu zaman pondok tuh ada kawan-kawan yang berani tuh kalau masuk warung makan itu ngomong langsung. Misalnya di warung makannya itu ada musik langsung dibilang, "Mas, matikan Mas musiknya." Ya, tapi kalau di Burjo pas ada pertandingan bola ikut nonton gitu ya. Aduh. Ya, berarti apa? Amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk apa? Termasuk satu hal yang sangat ditekankan sampai masuk ke dalam poin baiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah yang kelima, ini menunjukkan keutamaan Ansor. Coba lihat tadi bagaimana sahabat Ansor ketika mendengar suara Nabi SAW terdengar suara setan. Mereka langsung berpikir, wah ini nanti orang Quraisy datang, apa yang mereka lakukan? Ya kami siap dengan pedang-pedang kami. Yang menunjukkan bahwa mereka itu janji setianya bukan hanya omong kosong belaka. Makanya loyalitas mereka ini sangat dihargai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Lau annal ansar salaku wadiyan au syi'ban la salaktu fi wadil ansar." Kalau orang-orang Ansor menempuh suatu lembah atau menembus sebuah celah bukit, maka la salaktu fi wadil ansar, maka pastilah aku akan mengikuti orang-orang Ansar di lembah-lembah mereka. Makanya nanti di Fatu Makkah kita akan dapat momen yang sangat mengharukan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah, artinya apa? Kampung halaman beliau berhasil beliau kuasai. Ya, maka orang-orang Ansar muncul perasaan, wah ini sebentar lagi Nabi meninggalkan kita. Sedih mereka. Maka dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan suatu ucapan yang maknanya ya hidup dan matiku bersama orang-orang Ansar. Makanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun Makkah itu sudah ditaklukkan, beliau kembali ke mana? Kota Madinah. Di mana beliau meninggal? Kota Madinah. Bersama siapa? Orang-orang Ansar. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang Ansar memiliki kedudukan yang sangat mulia. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir, ketika para sahabat ingin angkat senjata, Nabi mengatakan lam nu'mar bidzalik, kita belum diperintahkan untuk melakukannya.
Ini menunjukkan bahwa kita dalam beragama ini diatur dengan dalil, bukan dengan semangat. Ya, kadang orang bersemangat, ayo, 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 tapi dia tidak memperhatikan bagaimana petunjuk syariat untuk menghadapi suatu permasalahan. Maka hadis ini dalil yang sangat jelas bahwa dalam menghadapi suatu permasalahan hendaknya kita kembali kepada dalil, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lam nu'mar, kita belum diperintahkan. Ya sudah, jangan angkat senjata. Jangan hanya berbekal semangat kemudian kita melanggar aturan syariat. Wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian selesai kita dalam pembahasan Baiat Aqabah yang kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang membahas bagaimana hijrah para sahabat dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Bismillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.